Halo Sobat Trader, bersama Papa Didi di sini. Nah, seperti biasa, Papa Didi akan membahas tentang eh, apa yang akan terjadi dengan pasar forex hari ini pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Oke, yang perlu Anda ketahui pada hari Senin 29 Maret 2021 ini, secara fundamental ya, dolar Amerika ini masih melemah pada hari Jumat kemarin, tetapi kemudian mengakhiri perdagangan dengan kenaikan terhadap sebagian besar saingan utamanya. Saham naik, membebani permintaan greenback juga dipengaruhi oleh aksi ambil untung menjelang penutupan ya. Pasangan euro US dollar sendiri menyelesaikan minggu kemarin itu di 1.1800 dan dekat terendahnya di 2001 di 1.1762. Mempertahankan sikap bearish ya meskipun pound sterling USD mendekati level 1.3800. Oh iya, lupa terus nih. Oke. Mata uang terkait komoditas diuntungkan dari nada positif Wall Street ya, tetapi kenaikannya masih moderat ya atau sederhana. Emas tidak dapat menarik investor sepanjang minggu, mengakhirinya sedikit lebih rendah sekitar 1.732 per troy ounce. Kemudian harga minyak mentah naik tipis karena saluran Suez masih tetap terkunci, dengan WTI menetap di 60.70 dolar per barrel. Kita bicara tentang jumlah kasus virus corona ya. Jumlah kasus virus corona baru di UI, di Uni Eropa dan Amerika Serikat masih terus meningkat. Pelaku pasar masih kurang memperhatikan berita itu dan tetap yakin tentang kebangkitan ekonomi sebelum akhir tahun. Fokusnya juga pada kemungkinan tekanan inflasi di Amerika Serikat yang dapat memaksa The Fed menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, itu sobat trader dari sisi fundamental ya. Kemudian kita beralih kepada sisi teknikal ya. Oke, kita sudah buka di chartnya. Oke, sudah terbuka chart untuk Euro USD ya di time frame H1. Kalau kita lihat ini secara trendline-nya, di trendline ya, trennya masih bearish ya. Dengan harga itu masih bermain-main di koridor bawah di antara garis middle line dan garis support. Sedangkan dari stokastiknya sendiri ini sudah menembus dari garis jenuh jual ya. Artinya di sini ada kemungkinan harga itu akan menguat ya untuk jangka pendeknya, naik paling tidak dia akan uji di area 1.18327 ya di situ. Jadi strateginya di sini teman-teman kalau mau ambil posisi bisa ambil posisi buy sekarang ya di harga running sekarang di 1.17834, atau kalau misalnya nanti masih terjadi koreksi sedikit teman-teman bisa ambil di 1.17451 ya untuk posisi buy ya. Dengan target profitnya nanti di 1.18401. Oke. Nah, kemudian kita beralih pada pound sterling USD. Pound sterling USD dari time frame-nya di H1 terlihat trennya masih tren bullish ya. Dan stokastiknya sendiri ini masih ada di tengah-tengah ya, belum menyentuh dari garis jenuh jual ataupun dari garis jenuh belinya. Ya. Tetapi di sini sudah menembus dari garis middle line dan artinya di sini kalau misalnya harga itu tidak mampu menembus ya dari garis middle line ini kelihatannya tidak mampu menembus karena apa? Karena dari pembukaan tadi pagi candlenya ini sudah close di bawah garis middle line ya. Dan kemudian open candle berikutnya sudah dibuka di bawah garis middle line, artinya ini ada kemungkinan harga masih akan turun ya untuk menguji di area 1.37327 yang merupakan garis support di situ. Nah, di sini strateginya teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Di harga sekarang bagus karena ini sudah menyentuh dari garis jenuh dari garis middle line-nya, dan dari stokasnya sendiri ini sudah belum terjadi crossing, jadi jaraknya masih cukup lebar mengarah ke bawah. Jadi ini ada kemungkinan harga itu masih akan kuat untuk turun. Jadi teman-teman bisa ambil posisi sell sekarang dengan target profitnya nanti di area supportnya di 1.37348. Oke. Kemudian untuk USD Japan Yen, ini udah menembus jauh ya dari garis trendline-nya. Trennya masih bullish dengan
stokastiknya sendiri sudah terjadi crossing ya, tapi jaraknya masih cukup lebar mengarah ke atas, artinya ada kemungkinan harga ini masih kuat untuk naik ya untuk USD Japan Yen ya. Oke, posisi sekarang teman-teman misalnya ingin ambil posisi buy bisa, tetapi pastikan untuk tetap pasang stop loss ya. Teman-teman juga masih bisa untuk ambil posisi sell di sini ya. Oke. Kemudian kita beralih pada Aussie USD. Aussie USD kalau kita lihat di sini ini trennya masih tren sideways ya. 3 hari kemarin itu masih sideways sampai sekarang juga. Dari stokastiknya sendiri sudah menyentuh dari garis jenuh jual, sudah menembus garis jenuh jual. Artinya di sini dan harga itu sudah menyentuh dari garis support, jadi ada kemungkinan harga ini masih mencoba untuk naik, paling tidak dia akan menguji level 0.77740 ya. Jadi teman-teman di sini bisa ambil posisi buy dengan target profitnya nanti di 0.77816 ya, bisa ambil posisi taking profitnya di situ. Oke, sekarang ke XAU USD atau emas ya. Dari time frame H1 kita lihat bahwa trennya masih tren bearish ya untuk emas, dan harga ini sudah menyentuh dari garis jenuh belinya dan sudah terjadi cross mengarah ke bawah, dan posisi harga ini sudah menyentuh dari garis resisten ya. Artinya di sini ada kemungkinan harga masih kuat untuk turun ya, paling tidak dia akan menguji level middle line-nya di 1679.49. Jadi teman-teman di sini bisa ambil posisi sell ya di harga sekarang, karena harga ini sudah berada di dekat area resisten ya. Jadi untuk risk to reward ratio-nya masih lumayan bagus ya. Bisa ambil posisi sell, nanti target taking profitnya nanti bisa pasang di 1681.65. Oke. Skenario kedua, apabila nanti ternyata harga itu masih kuat naik dan candlenya closing di atas garis resisten, maka di situ teman-teman bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell. Oke teman-teman, itu sedikit analisa dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal. Tetapi yang perlu diingat bahwa analisa teknikal ataupun analisa fundamental itu tidak menjamin 100% akurat ya. Jadi masih perlu dibutuhkan manajemen modal yang disiplin dan juga manajemen risiko ya yang disiplin juga ya. Dan dibutuhkan juga strategi risk to reward ratio yang benar ya. Jangan 1:1 ya teman-teman ya, karena 1:1 itu cukup berbahaya ya. Jadi apabila dalam rasio perbandingan ya, dalam rasio trading ya, itu 10 kali trading 5 kali loss 5 kali profit, kalau 1:1 itu berbahaya ya. Artinya kalaupun 50-50, lossnya 5 profitnya 5, maka di sini teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa ya, hanya impas ya. Kalau impas yang pasti ada sedikit kerugian karena dipotong dengan komisi ataupun swap kalau ada posisi yang menginap. Tetapi kalau teman-teman ambil risk to reward ratio-nya itu minimal 1:2, bisa 1:3 ataupun 1:5, itu jauh lebih bagus. Karena misalnya teman-teman ambil risk to reward ratio-nya 1:5, misalnya teman-teman pasang stop loss-nya itu 10 poin dan untuk taking profit-nya pasang 50 poin. Artinya dalam 10 kali transaksi, 7 kali loss berturut-turut, 3 kali profit, maka profitnya itu sudah bisa mengcover kerugian dari kekalahan yang 7 kali berturut-turut itu, dan masih mendapatkan profit paling tidak sekitar 800 ya, 8 pip ya di situ, atau 8 juta ya kalau misalnya teman-teman transaksi dengan satu lot, atau 800.000 kalau teman-teman transaksi dengan 0,1 lot ya. Jadi meskipun lossnya 7 kali, sedangkan profitnya cuma 3 kali, kalau teman-teman tradingnya dengan 0,1 lot, masih mendapatkan profit sekitar 800 ribuan. Kalau misalnya teman-teman tradingnya dengan 1 lot, maka masih bisa membawa keuntungan 8 juta rupiah. Jadi itu fungsi dari risk to reward ratio 1:5 ya. Nggak harus 1:5, bisa 1:3 ya, atau 1:2 ya. Yang penting jangan 1:1. Oke sahabat trader, cukup segitu dulu ya untuk live IG di 2 channel ya, di 2 IG, di IG di Backshop Jakarta dan IG Trader Clinic ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk setup trading yang terbaik untuk hari ini, dan semoga bisa mendapatkan profit yang konsisten.
Oke, sobat trader, happy trading dan salam profit.